Tribuners Rafael Struwik menjadi satu di antara pemain yang paling disorot dalam laga Timnas Indonesia versus Palestina pada Rabu malam kemarin. Kemampuan yang ditampilkannya terlihat cukup menjanjikan hingga ia menjadi trending topik. Struwik diketahui resmi menjalani debut di Timnas Indonesia pada usia 20 tahun setelah menuntaskan proses naturalisasi 22 Mei lalu. Tidak sampai 1 bulan, sosok yang berposisi sebagai pemain depan itu mengenakan kostum merah putih. Pemain kelahiran Leidschendam, Belanda ini semula diproyeksikan oleh Sinteyong untuk memperkuat Timnas Indonesia U20. Setelah Indonesia dipastikan batal tampil di Piala Dunia U20, proses naturalisasi Struwik pun tetap berjalan. Struwik mengawali perkenalan dengan sepak bola di tim muda, yakni Forum Sport, dan berlanjut ke RKA VV Leidschendam. Setelah itu, Struwik bergabung ke tim junior EDO Den Haag. Bersama salah satu kesebelasan lawas di Belanda tersebut, Struwik pun menapaki level demi level kelompok umur, mulai dari U18, U21, dan kini di tim senior. Kontraknya bersama tim senior EDO Den Haag baru ditandatangani pada Juni tahun lalu. Struwik memiliki darah Indonesia dari kedua belah pihak orang tua. Sang ayah, yakni Brian Struwik, adalah warga negara Belanda keturunan Indonesia. Kemudian ibu dari Brian atau nenek Rafael yang bernama Eleonora Fredrika lahir di Semarang. Sementara ibunda Struwik sendiri, yakni Soraya Norali Sudito, memiliki darah keturunan Suriname dan Jawa. Struwik pernah tampil membela Timnas Indonesia U20 ketika belum dinaturalisasi. Dalam laga uji tanding tak resmi tersebut, Struwik mencetak gol ketika skuad Garuda Muda kalah 1-2 dari Slovakia. Rafael Struwik trending di Twitter setelah tampil 45 menit melawan Palestina pada pertandingan FIFA Matchday Rabu malam kemarin. Rafael Struwik bermain sepanjang babak pertama sebelum posisinya digantikan Dendi Sulistiawan selepas turun minum. Meski bermain 45 menit saja, penampilan Rafael Struwik terbilang cukup apik karena sering membuka ruang. Pemain andalan EDO Den Haag itu tercatat melepaskan satu tembakan ke gawang Palestina. Ia mengancam gawang Palestina dengan lewat tembakan kaki kirinya. Sayangnya peluang bomber berusia 20 tahun ini tidak membuahkan gol untuk Timnas Indonesia. Di samping itu, Struwik juga menunjukkan umpan kombinasi dengan Marcelino Ferdinand. Struwik mengirimkan umpan backheel kepada Marcelino yang gagal berujung gol. Kebuntuan serangan Timnas Indonesia terus bertahan hingga laga selesai dengan skor imbang tanpa gol. Penampilan ciamik Rafael Struwik membuat namanya trending di Twitter. Dan menurut pantauan Tribun News, pengguna Twitter telah membuat 3.903 cuitan tentang Rafael Struwik. Salah satunya akun Twitter Extra Time Indonesia yang menyamakan Rafael Struwik seperti pemain Chelsea, yakni Kai Havertz. Penyerang kelahiran 27 Maret 2003 itu disebut mirip dengan Havertz karena pandai build up, lebih gesit dan juga ngotot. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.